Bayangkan sebuah malam berkabut di lereng Gunung Kawi. Angin dingin menyelinap di sela pohon pinus, membawa aroma kemenyan yang terbakar. Di balik kabut itu, orang-orang datang diam-diam. Ada yang hanya menaruh bunga, ada pula yang membawa ayam hitam, kemenyan, bahkan perjanjian tak kasat mata. Gunung Kawi bukan sekedar tempat ziarah. Ia adalah panggung antara harapan dan ketakutan, antara doa yang tulus dan kesepakatan dengan sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Gunung Kawi sudah dikenal sejak abad ke-19, ketika dua tokoh keramat, Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono dimakamkan di sini. Dari keyakinan masyarakat akan kesaktian mereka, lahirlah cerita tentang jalan singkat menuju rejeki. Dari tahun ke tahun, kisah itu berubah bentuk, dari ziarah spiritual menjadi pesugihan. Ada yang percaya jika seseorang mau melakukan ritual tertentu, mematuhi syarat-syarat gaib, maka kekayaan akan datang cepat. Namun setiap janji gaib selalu punya konsekuensi. Malam itu seorang lelaki sederhana menata sesajen di atas kain putih. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Di hadapannya, dupa mengepul. Seekor ayam cemani berkokok pelan, bulunya berkilat hitam pekat. Lelaki itu menunduk, berbisik lirih. "Aku pasrahkan hidupku. Buat daganganku laris, buat usahaku besar, asal keluargaku sejahtera." Suara itu hampir tenggelam oleh desir angin. Tapi ia merasa di balik kabut ada yang mendengarkan, ada yang menerima janjinya. Banyak orang sekitar Gunung Kawi tahu kisah-kisah semacam ini. Seorang pedagang berkata, "Saya pernah lihat orang datang bawa sesajen aneh-aneh. Besoknya dagangannya langsung rame. Tapi 3 tahun kemudian anaknya sakit-sakitan. Gak ada obat yang bisa nyembuhin." Seorang warga lain tertawa getir. "Kalau mau kaya, ya kerja keras atau investasi. Kalau main pesugihan, kaya sih, tapi sebentar. Habis itu bayarnya bisa lebih mahal dari modal." Kehidupan sehari-hari di sekitar Kawi selalu diliputi antara keyakinan, sindiran, dan ketakutan. Ini kisah nyata yang diceritakan warga sekitar. Pak Sastro, pedagang kecil di Malang. Bertahun-tahun jualan bakso, tapi dagangannya sepi. Utang menumpuk, anaknya butuh biaya sekolah. Suatu malam, ia diajak temannya ke Gunung Kawi. Awalnya ragu, tapi akhirnya ikut. Di sana ia lakukan ritual. Bunga 7 rupa, ayam cemani, dupa. Ia berjanji akan memberi sesajen rutin setiap malam Jumat Kliwon. Ajaib, beberapa bulan kemudian dagangannya laris luar biasa. Dari gerobak kecil, ia bisa buka warung besar. Dari warung ia bisa beli mobil. Orang kampung kagum, bilang hidupnya berubah total. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan 5 tahun. Anak sulungnya tiba-tiba sakit. Dokter tak bisa menemukan penyakitnya. Usahanya mulai sepi tanpa sebab. Uang mengalir deras keluar, bukan masuk. Pak Sastro sering mimpi buruk. Didatangi sosok tinggi besar meminta bayaran. Istrinya bercerita, kadang tengah malam Pak Sastro duduk sendiri di teras, menatap kosong, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Hingga akhirnya anak sulungnya meninggal mendadak. Sejak itu usahanya runtuh. Warung ditutup, mobil terjual, rumah digadaikan. Pak Sastro hanya berkata lirih pada tetangga, "Saya salah jalan. Saya kira pesugihan itu solusi. Ternyata itu jebakan." Cerita Pak Sastro bukan satu-satunya. Banyak kisah serupa beredar. Orang yang mendadak kaya lalu jatuh lebih cepat dari kilat. Konon ada kontrak gaib yang tidak bisa pernah dibatalkan. Kalau janji dilanggar, maka yang menagih bukan debt collector, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan. Dan orang-orang di sekitar Kawi percaya, sekali masuk jalannya pesugihan, sulit untuk keluar. Pesugihan Gunung Kawi adalah legenda sekaligus peringatan. Ia menggoda dengan janji cepat kaya, tapi selalu meninggalkan bayangan gelap di belakangnya. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah pesugihan itu nyata? Pertanyaannya adalah, beranikah kita membayar harga yang diminta kalau ternyata benar ada? Karena setiap kekayaan instan, cepat atau lambat punya tagihan yang tak terbayar.